Hai guys, balik lagi bersama aku di podcast. Hari ini aku pengen bahas tema terakhir dari hubungan, yaitu hubungan yang toxic. Jadi banyak orang yang lagi mengalami, terutama masa-masa generasi kita. Jadi aku pengen bahas supaya kita bisa tahu nih, dan kita bisa saling belajar gimana sih, apa sih hubungan toksik itu, dan ada nggak sih pengalaman-pengalaman toksik yang kalian alami gitu. Jadi ini udah ending dari hubungan. Nanti kalau misalnya kalian ada ide-ide lain, langsung komen aja ya. Jadi misalnya, Kak bikin podcast tema ini, Kak bikin podcast ini gitu. Jadi itu dari aku. Dan aku masih belum bisa membaca dari kalian guys. Dalam arti ini story masih hilang, sehingga aku masih belum bisa baca. Masih belum ada komentar. Oke, jadi langsung aja ya. Kita ke yang pertama, tapi sebelumnya like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Oke, ini bagus-bagus sih guys. Ini ada yang cerita. Mau cerita dulu atau ini? Cerita dulu ya. Gini. Dari Ray Purba. Waktu aku masih baru awal masuk kuliah semester 3, pacaran sama junior yang baru masuk. Awal kenalan biasa aja, sampai akhirnya kami jadian. Hubungan juga nggak terjalin lama, cuma 6 bulanan. Awal jadian itu ya saling sayang dan cinta deh. Masuk ke bulan 3 udah dikekang. Nggak boleh ngumpul sama temen, nggak boleh jalan sama temen, apalagi ada ceweknya siapapun itu, doi bakal marah, bahkan bisa ngambek. Di situ aku ngerasa kok gini amat sih, padahal aku nggak gituin dia. Aku kasih kebebasan, namanya juga baru kenal, nggak mungkin kan aku begituin kekang segala. Dan bulan keempat di situ hubungan udah berantakan banget. Dia emosian, kadang suka nggak jelas, dan akhirnya beberapa bulan aku mutusin buat udahan. Dan dia juga terima. Nggak tahu, kayaknya beberapa bulan kemudian dia udah punya doi. Sampai mana ya guys? Doi, ceweknya cakep sih, kayak kamu Kes. Masa begitu guys? Makasih loh dibilang cakep loh. Ya itu sih, aku rasa susah kalau pacaran dalam hubungan toksik ini. Susahnya kalau kita udah kelamaan di dalam, keluarnya yang ribet. Nggak tahu kalau di usia dia yang di bawah gue atau pergaulan dia yang entah gimana, aku juga bingung sih. Intinya hubungan toksik itu sangat ribet, bikin pusing, bikin kacau, dan yang lebih baik dibenerin kalau udah jalin hubungan. Tapi kalau nggak bisa ya udah dilepasin aja, katanya gitu. Thank you Kak Ray Purba. Iya sih, kalau misalnya dibatas-batasi sampai nggak boleh jalan sama teman dan lain-lain, masalahnya teman kita masih sejenis gitu ya, apalagi ini menurutku wajar-wajar aja. Makanya penting banget di dalam satu hubungan, satu kepercayaan. Karena kalau kita nggak percaya ya akan gitu tuh, ada namanya negative thinking, overthinking, asumsi lah gitu. Dan yang benar, kalau emang bisa dibenerin ya benerin, saling memperbaiki, karena itulah proses pembelajaran. Tapi kalau emang nggak bisa, daripada kamu menderita, batin kamu ya katanya dilepaskan saja katanya. Lanjut ya, dari Adan_Jamers. Menurutku hubungan toksik itu adalah hubungan yang lebih berat sebelah, dan salah satu terlalu mendominasi suatu hubungan, entah itu lewat omongan dan melalui tindakan kekerasan, entah memukul, mencubit pasangannya gitu. Oh, jadi hubungan toksik gitu ya. Kalau aku mungkin lebih setujunya mendominasinya sih. Mendominasi, apapun yang didominasi atau namanya lebih atau yang terlalu itu menurutku nggak baik. Jadi lebih baik kita benar-benar bukan memilih, tapi lebih kayak tahu batasan-batasan yang kita harus ini gitu. Dan mereka juga punya hak gitu. Jangan terlalu diatur-atur atau gimana gitu. Thank you Kak Adam. Dari Jess2903. Hai Kak, kalau menurut saya hubungan toksik adalah suatu hubungan yang menjadi racun bagi salah satu atau kedua pihak.
Dalam artian ada sesuatu yang dikorbankan dalam hubungan tersebut yang dikarenakan tidak didasari rasa cinta sejati atau agape. Misalnya saat orang tua kita peduli kita dan kita tidak peduli mereka, itu dapat disebut toxic relationship. Lalu saat teman yang hanya ada saat senang dan selalu meminta bantuan, tetapi setelah itu kita tinggalkan, itu dapat disebut toxic relationship. Juga kita bisa juga menyebut misalnya kalau Tuhan benar-benar peduli sama kita, tapi kita tuh hanya membuat Tuhan sebagai sumber berkat dan tidak mengasihinya, itu juga bisa dibilang relationship toxic gitu, kata Jessica. Jadi intinya kalau misalnya orang tua kita peduli tapi kita nggak peduli, itu toxic katanya gitu. Kalau misalnya contoh Tuhan kita jadiin cuma sumber berkat dan kita kita istilahnya senang sama Tuhan tuh pada saat bahagia aja, itu namanya toxic. Padahal namanya di dalam hidup kamu pasti akan ada masanya kamu senang, kamu sedih, dan di situ harus kamu lalui gitu. Thank you Yes. Lanjut dari ininya ID-nya angka guys, kelihatan nggak? Tuh angka, nggak tahu deh jelas atau nggak di kalian. 09_91_12I0. Lucu ya. Toxic itu yang menurutku nggak ada sih. Apa tuh? Karena menurutku ketika 1-2 orang sudah tidak saling support dalam sebuah hubungan, atau 1-2 orang sudah hilang rasa kasih, di situ bakal muncul yang namanya toxic. Jadi sekalipun si jahat dengan si baik menjalin hubungan, tapi kalau mereka punya kasih satu sama lain dan saling support satu sama lain, toxic tuh nggak bakal muncul. Dan walaupun si baik ketemu si baik tapi nggak saling support, tambah lagi cinta hanya muncul di awal, selebihnya B aja, nanti bakal dibilang toxic relationship menurutku itu. Bener, ini bagus juga sih, karena jadi kayak contoh kamu misalnya ada si A yang baik, si B yang baik, orang kan pasti bilang kayak ini sama-sama baik, ini cocok gitu ya. Padahal kamu belum tahu, belum tentu gitu, karena di dalam suatu hubungan kamu harus bahkan bukan cuma pacaran ya, tapi pertemanan, sahabat ya, itu memang gimana ya, kamu harus berada di suka dan duka dia gitu loh. Jangan lihat aja yang baik-baiknya aja, bahkan tapi kalau ada yang jahat dan ada yang baik yang bisa bersatu, malah itu menurut itu bukan satu hubungan toksik sih. Jadi bagus, thank you Kak Putra. Sebenarnya namanya Kak Putra, cuma nama ID-nya itu angka guys. Lanjut ya, dari Victor. Itu artinya hubungan tanpa cinta, atau mungkin ada cinta tapi nggak seimbang. Yang tadi tuh ya, tidak seimbang. Atau bisa dibilang juga hubungan cinta dan ego. Contoh, pasangan kamu minta banyak hal dari kamu, bukti cinta, janji, kepastian, laporan tepat waktu, ataupun hal-hal negatif lainnya dalam pacaran. Dan itu semua dia nuntutnya paksa. Kalau enggak kamu berikan, dia bakal bilang kamu tuh nggak cinta sama dia. Kamu harus buktikan dia masih tetap aja nuntut sampai kamu berikan semuanya dan dia ngerasa bosan, terus cari kesalahan kamu dan ninggalin. Atau kamu saat nolak, dia nuntut sesuatu atas nama cinta, kamu nggak diberi, dia bakal paksa kamu sampai mungkin jadi kasar, padahal dia sendiri nggak membuktikan cintanya sama sekali. Jadi hubungan toksik adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu guys. Thank you. Oke, next dari Cladonia Sametri. Kalau sebenarnya aku nggak mau ada di dalam hubungan toksik karena bisa membuat kita menjadi nggak benar jalannya. Jadi setiap kali ada orang toksik, kalau nggak aku ceramai, aku lari dari tempat itu karena aku nggak suka banget gitu. Ya benar, karena menurutku semua orang sih tidak mau ada di dalam satu hubungan toksik. Cuma kadang-kala mereka mengalami hubungan itu. Makanya kita pengen tahu nih hubungan toksik itu seperti apa, dan siapa yang pernah mengalami, bagaimana sih ceritanya, bagaimana sih di realitanya hubungan toksik itu terjadi gitu. Bukan hanya secara teori mungkin ini sama ini berarti nggak cocok gitu-gitu loh, tapi lebih kayak gimana hubungan toksik itu. Tadi kan udah banyak tuh ya berbagai contoh kita bisa belajar. Dari Vincent Liang, istilah toxic relationship merujuk pada sebuah hubungan yang
yang ditandai dengan perilaku yang tidak baik yang berpotensi merusak fisik maupun emosional diri sendiri atau pasangan. Jika dalam hubungan yang sehat didominasi oleh kasih sayang dan saling menerima, maka toxic relationship adalah kebalikannya. Itu sih menurut pendapatku. Thank you Kavin. Oke, kemudian ya, dari ini yang terakhir nih guys, dari Bang Agung Tinggap. Kalau hubungan toksik, aku sih pernah ngalamin. Jadi toxic relationship yang kupahami adalah pasangan kita punya sifat yang egois. Bahkan sifat egoisnya itu lebih besar ketimbang perasaan sayang dia untuk kita. Nggak menutup kemungkinan juga pasangan bakal melarang kita untuk bergaul dengan siapapun yang tadi juga ya. Dan dia nggak suka, jadi dia kayak mempengaruhi kita supaya kita nggak suka juga. Jadi toxic relationship itu sebenarnya hubungan yang nggak sehat dan pengaruh ke mental, bahkan bisa berlaku ke fisik juga, kayak mukul, kekerasan. Ya intinya dia berupaya supaya kita tetap bersanding dengan dia meski tanpa adanya kasih sayang ke kita. Thank you kak. Ya bener. Jadi kebanyakan sih memang toxic itu ada dua jenis, dimana toxic yang memang lebih kayak melarang-larang segala sesuatu dalam hidup kamu, bahkan membatasi cita-cita kamu, membuat kamu gak bisa berkembang. Itu tuh menurutku udah toxic sih. Dan yang kedua adalah toxic dalam kekerasan. So buat kalian mungkin yang lihat ini, kalian pernah ngalamin ada di dalam satu hubungan toxic. Tadi udah dibilang dari awal, kalau emang kamu bisa belajar untuk memperbaiki kalian berdua ini yang ada dalam satu hubungan toksik, perbaikilah. Tapi selagi masih pacaran, sebelum kamu menikah, yang dimana kamu akan komitmen seumur hidup sama orang itu, pikirkan baik-baik. Apakah kamu akan mau menjalani hidup kamu itu selamanya bersama orang dan orang itu yang toksik itu gitu. Menurutku sih seperti itu aja. Jadi semua pilihan balik ke kamu, tapi aku selalu mendoakan yang terbaik karena ini ending dari podcast tentang hubungan. Jadi aku selalu mendoakan yang terbaik buat kalian karena aku tahu Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, yang benar-benar bisa support kamu, yang benar-benar bisa punya gaya hidup saling, yang bisa benar-benar mengutamakan Tuhan. Dan itu memang ya waktunya berbeda-beda. Misalnya ada yang si A sudah ketemu, si B sudah ketemu, tapi mungkin kita belum ketemu. Ya itulah prosesnya. Tapi ya pasti dan nantikan aja kamu akan ketemu sama orang yang terbaik dari Tuhan. Dan aku sangat berdoa jangan sampai masuk ke dalam satu hubungan toksik. Ya hubungan toksik itu menurutku sangat banyak terjadi, tapi kita sebagai generasi muda kita harus tahu gitu loh, supaya hubungan toksik itu nggak terjadi. Gimana sih dengan ya tadi dibilang, kalian bisa baca ya, hubungan toksik itu karena egois. Nah, karena egois itu nggak apa-apa, egois itu wajar, manusiawi, semua orang punya. Tapi egois yang berlebihan, yang sampai kamu membatasi kehidupannya, sampai membuat dia nggak bisa berkembang, itulah yang disebut toxic. Gitu aja guys, thank you semuanya.